wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu sehat nih, bisa beraktivitas dalam situasi yang masih memprihatinkan nih, situasi pandemi. Mudah-mudahan segera berakhir, kita bisa beraktivitas secara normal lagi. Amin. Amin, amin. Sore ini kita akan mendengarkan knowledge sharing dengan narasumber dari Pak Ismail tentang teknologi 5G dan IoT di Indonesia. Langsung saja nih kita memanfaatkan waktunya ini karena mungkin banyak yang mungkin saling overlap gitu ya. Kita langsung mulai saja. Silakan Pak Ismail untuk memulai penjelasannya mengenai teknologi 5G dan IoT di Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edi yang saya hormati, bapak-bapak, para senior, bapak-bapak dosen saya di sini ada Pak Tanto, saya lihat ada Pak Benyamin, ada apa lagi Pak? Banyak sekali teman-teman bapak-bapak dari komunitas teknik fisika yang sore hari ini bergabung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi yang memberikan kesempatan pada saya untuk sharing tentang policy, regulasi, dan rencana-rencana pemerintah ke depan yang terkait dengan industri 5G dan IoT di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan ini dengan secara advance, gitu, nggak bisa sampai detail teknisnya karena tentu saja karena butuh waktu panjang sampai ke detail-detail persoalannya. Saya ditemani oleh staf saya, apakah sudah bisa menyampaikan ini, Mas Kamal? Presentasinya. Baik Pak, sambil menunggu presentasi ditampilkan, saya mulai dari kondisi peluang dan tantangan Pak 5G di Indonesia gitu ya. Mungkin Bapak-bapak sudah mendengar teknologi 5G ini agak berbeda dengan teknologi sebelumnya gitu. Ketika perkembangan dari 2G menjadi 3G, 3G menjadi 4G. Ketika 2G menjadi 3G dan 3G menjadi 4G, itu fokus dari perkembangan teknologi itu hanya satu, yaitu adalah masalah user experience atau peningkatan, bahasa sederhananya adalah kecepatan speed internet lah. Jadi berbicara tentang peningkatan performance teknologi agar transformasi informasi itu akan lebih menuju ke broadband. Jadi fokusnya dari 2G menjadi 3G, 3G menjadi 4G itu fokusnya satu itu, yaitu masalah user. Jadi usernya memiliki suatu experience baru yang meningkat. Nah, untuk dari 4G ke 5G agak beda Bapak-bapak, Bapak-Ibu sekalian, karena dari 4G ke 5G ini akan mengcover ada hal-hal lain selain masalah user experience itu. Yang pertama, yang hal lain dari user experience itu adalah 5G ini akan menjadi multi-massive device connectivity. Jadi ada pergeseran dari komunikasi yang tadinya hanya dari orang ke orang, man to man, ini akan berubah komunikasinya menjadi device to device. Jadi 5G ini ada tambahan di luar user experience tadi, yaitu menggabungkan komunikasi device dengan device. Jadi 5G ini memiliki hal itu. Yang berikutnya, 5G ini juga menambahkan lagi kemampuan yaitu untuk mission critical. Jadi berbagai macam aplikasi yang mission critical karena latensinya yang sangat rendah. Jadi dengan 5G nanti itu banyak sekali aplikasi-aplikasi baru yang tidak mungkin bisa dijalankan dengan aplikasi 4G. Contohnya adalah mobil tanpa supir. Kemudian apalagi robotik di industri 4.0 dan sebagainya.
Jadi ada triangle gitu. Selain user experience, tadi ada dua lagi, yaitu device to device, multi-massive device to device, dan yang ketiga adalah mission critical application. Jadi 5G ini mendrive model ekosistem yang baru. Berbeda dengan perkembangan dari 3G ke 4G yang hanya batasannya itu adalah mempercepat download speed internet. 5G sudah jelas, download speed internet juga ratusan kali lipat akibat perubahan dari 4G ke 5G. Tapi selain download speed internet itu ada dua lagi tadi yang digabungkan di sana. Nah, sehingga kondisinya Bapak Ibu sekalian, 5G ini akan bergerak ke semua model ekosistem yang baru. Akan mendrive hubungan di industri telekomunikasi itu akan berubah. Yang tadinya telco operator itu jualan bandwidth saja, ke depan nanti telco operator yang sudah menjalankan 5G itu akan berjualan solusi. Jadi dia akan berubah dari dumb pipe, pipa bodoh jualan bandwidth, menuju intelligent connectivity. Jadi connectivity-nya adalah connectivity yang pintar, yang bisa memberikan solusi untuk sektor-sektor yang memerlukan. Misalnya sektor industri, sektor proses, sektor perbankan, sektor UMKM, dan sebagainya, itu di 5G nanti akan diberikan solusi-solusi karena tadi ekosistemnya dibentuk ekosistem yang baru. Sebagai gambaran, Bapak Ibu sekalian, sekarang negara-negara maju itu sudah lebih dari 30 negara yang telah menggelar dan juga lebih dari 60 operator yang sudah masuk ke era komersial 5G. Dan juga smartphone 5G yang dijual itu di 2020 ini sudah mendekati angka 200 juta lebih. Ini semua pergerakan dari 5G ini adalah keniscayaan. Kok belum tampil ya? Maaf Bapak, saya telepon dulu Pak. Izin sebentar Pak, biar lebih jelas. Atau mungkin saya bisa ada WA ke siapa ya, Pak Edi ya? Bisa. Oh iya, boleh. Saya WA ke Pak Edi ya, Pak ya? Oh iya, oke. Mana mau? Bahannya? Enggak, kamu enggak masuk. Kamu enggak masuk. Masuk di sini. Tampilkan. Baik, Pak Edi, saya lanjut ya sambil enggak membuang waktu. Ya. Ini arah perkembangan 5G di Indonesia ini, tampilkan di sini, masuk ke sini. Kita ke depan ini ada 5 tujuan utama dari 5G di Indonesia, Pak. Pertama itu adalah mendukung 5 program kerja prioritas pemerintah, Presiden dan Wapres. Itu kalau Bapak Ibu cek ya, sebelum COVID ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, itu ada 5 program pemerintah, itu termasuk di dalamnya tentang peningkatan SDM, pemerataan infrastruktur, kemudian memperregulasi dan sebagainya. Itu semua membutuhkan solusi broadband connectivity. Jadi 5G ini akan sangat jelas membantu dan men-speed up 5 program pemerintah Indonesia, program prioritas Presiden. Berikutnya adalah mewujudkan roadmap making 4.0. Jadi tujuan kedua dari industri 5G ini itu adalah sangat erat kaitannya untuk membantu making roadmap Indonesia 4.0. Berikutnya adalah ibu kota baru. Jadi lanjut. Ibu kota baru di Indonesia itu sudah dicanangkan adalah ibu kota yang natural gitu, yang membangun visi lingkungan, tapi di cover dengan smart teknologi. Jadi 5G adalah nanti salah satu penggelaran optik yang atau infrastruktur pertama, atau mungkin salah satu yang terdepan nanti akan digelar di ibu kota baru Indonesia.
Tolong jangan ditanyakan setelah COVID nih gimana ibu kota baru, saya belum tahu juga Bapak Ibu sekalian. Tapi ini perencanaan sudah disiapkan sebelum itu. Berikutnya adalah 5 program prioritas, 5 destinasi wisata super prioritas. Itu di Mandalika, Danau Toba, Borobudur, Likupang, dan Labuan Bajo. Lanjut. Bisa ke bawah sedikit Pak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa 5G ini nanti akan menjadi latar belakang ini mengapa Indonesia ini membutuhkan 5G. Dan teknologinya ini akan dikembangkan di masing-masing area, dimulai dengan area-area yang sangat prioritas. Baik, saya kalau boleh pindah dulu Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan layer-layer yang ada di industri telekomunikasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa ICT building blocks itu harus dilaksanakan secara serentak. Jadi ini kebutuhannya ada, pertama adalah sisi infrastruktur. Jadi kalau di gambar ini yang bagian putih ini Bapak-Bapak, itu ada jaringan telekomunikasi, ada pasif infrastruktur, itu ada tower, tiang, ducting, dan sebagainya. Kemudian ada device atau perangkat yang digunakan di end user. Nah, ini adalah layer yang disebut dengan layer infrastruktur. Di atas layer infrastruktur ini adalah layer aplikasi. Jadi ini yang langsung connected dengan masyarakat atau dengan user gitu. Ini aplikasi adalah termasuk di dalamnya itu adalah platform. Jadi platform dan aplikasi ini adalah layer yang memanfaatkan infrastruktur. Nah, di atasnya adalah informasinya. Bagaimana informasi itu disalurkan, digunakan, dan dimanfaatkan. Itu layer konten atau informasi. Nah, ini 3 layer dasar ini, infrastruktur, aplikasi, platform, dan konten ini, semua memiliki regulasi sendiri-sendiri yang pengaturannya berbeda-beda. Bagaimana pengaturan tentang infrastruktur, bagaimana pengaturan tentang aplikasi, dan bagaimana pengaturan tentang konten. Ini undang-undangnya berbeda-beda. Undang-undangnya sendiri-sendiri. Kalau yang 3 di bawah itu undang-undang telekomunikasi, yang tengah itu undang-undang penyiaran, undang-undang ITE, termasuk konten nanti akan dilengkapi lagi dengan undang-undang pelindungan data pribadi. Nah, di tiap layer ini juga memiliki isu security. Jadi harus secure di setiap layer itu. Di layer infrastruktur, di layer aplikasi, dan di layer konten. Dan terakhir adalah masalah digital talent atau kebutuhan SDM. Ini juga di setiap layer ini membutuhkan digital talent yang spesifik, yang berbeda-beda. Bagaimana industri kreatif itu ada di layer konten. Ini berarti digital talent yang akan mensupport industri kreatif, konten, dan sebagainya. Bagaimana di layer aplikasi, platform, seperti Gojek, kemudian Unicorn, dan sebagainya, Decathlon, dan sebagainya itu ada di layer platform dan aplikasi ini. Nah, ini harus kita bangun serentak Bapak Ibu sekalian. Jadi ICT building block ini tidak bisa dibangun serial. Ini harus dibangun secara bersamaan, dilengkapi. Bahkan infrastruktur ini adalah prerequisite. Nah, bagaimana kondisi kita sekarang pertanyaannya di Indonesia? Kondisi di Indonesia sekarang itu kita agak prihatin Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena di industri ICT ini boleh dibilang Indonesia ini masih sebagian besar adalah bersifat sebagai market. Kita belum menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Dari unsur device atau infrastruktur, itu lebih daripada 95% itu kita masih import. Jadi barang-barang yang digunakan di jaringan telekomunikasi dan device dan sebagainya ini masih sebagian besar adalah barang-barang import. Di atasnya adalah aplikasi. Ini juga sama. Kalau kita cek berapa besar bandwidth internasional yang kita gunakan sekarang, itu sebagian besar itu adalah aplikasi-aplikasi platform asing yang kita manfaatkan. Baik itu YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu semua layer-layer yang sekarang aplikasi-aplikasi yang sebagian besar digunakan oleh bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Informasinya juga demikian, mengalir deras dari asing dan digunakan oleh asing. Nah, inilah yang keprihatinan kita, bagaimana agar industri ke depan kita ini
industri ICT ini kita akan berperan di mana? Di mana sebenarnya masa depan sehingga bangsa Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah terhadap industri ICT di Indonesia. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, sekarang terjadi perubahan bisnis model. 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu telco operators atau infrastruktur telekomunikasi itu adalah king, rajanya. Semua sangat tergantung dengan infrastruktur. Jadi bisnis modelnya aplikasi dan konten itu hanya penumpang, hanya additional advantage saja. Jadi hanya tambahan, sifatnya jasa nilai tambah. Tapi yang utama itu ada di sisi infrastruktur. Namun Bapak Ibu sekalian sekarang sudah terjadi kebalikan. Jadi industri ini sekarang sudah bergeser bisnis modelnya, aplikasi dan konten ini sekarang tempat rupiahnya yang beredar. Jadi pendapatan itu sebagian besar sekarang sudah ada di sana. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar istilah over the top. Over the top atau OTT inilah sekarang yang kemudian tanpa memiliki infrastruktur namun berpenghasilan sangat kuat. Nah, saya ingin ceritakan layer ini dulu karena nanti akan masuk kaitannya dengan 5G dan IoT. Ini akan menggabungkan layer-layer itu semua. Kita punya kesempatan sebenarnya untuk menjadi tuan rumah ini apabila kita bisa mengembangkan teknologi yang heavy-nya ada di aplikasi ini dan platform ini. Karena unsur connectivity itu sudah makin lama makin berkurang pendapatannya dan bisnisnya terus menerus digerus dari layer yang ada di atasnya. Saya ambil contoh misalnya tentang pemanfaatan lanjut next slide. Bagaimana di bagian digital bank dan payment. Ini memanfaatkan sebenarnya banyak sekali EDC atau sensor-sensor dan sebagainya yang digunakan di industri perbankan dan payment. Ini rupiah yang beredar sangat besar, luar biasa. Dan setiap sektor ini akan mengalami istilahnya terjadi suatu kondisi yang disruptif. Kita sudah melihat kejadian di sektor transportasi. Ketika Gojek dan Uber atau Grab datang, industri transportasi kita goncang karena terjadi perubahan bisnis model, perubahan skenario tentang bagaimana bisnis transport di Indonesia itu. Nanti ini akan masuk ke semua industri yang lain. Industri perbankan sudah jelas, kemudian nanti masuk ke industri pertanian, industri obat, farmasi, kedokteran, dan sebagainya, itu akan mengalami perubahan bisnis model yang sangat kuat karena terjadi disruptif teknologi ini. Kemudian yang kedua, digitalisasi ini juga akan menggunakan beberapa teknologi baru yang akan berkembang sangat cepat ke depannya. Antara lain penggunaan video dan kemudian IoT dan smart city. Ini untuk pemanfaatan connectivity indoor yang membutuhkan high speed dan outdoor dan rural. Ini adalah 3 prime mover ke depan yang akan sangat membutuhkan connectivity, intelligent connectivity tadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya lihatkan sekarang kondisi tantangan untuk menggelar 5G di Indonesia, kita memiliki tantangan yang tidak kecil atau cukup besar. Kenapa? Pertama adalah karena masalah fiberisasi. Jadi yang namanya 5G itu baru bisa running well, benar-benar bisa mendapatkan sesuai dengan fitur-fitur yang ada yang tersedia di 5G itu apabila connectivity di internal industri telco seluler itu sudah ditopang oleh fiber optik. Jadi hubungan antar BTS di seluler operator itu harus sudah terhubung dengan fiber optik. Apabila belum terhubung dengan fiber optik, maka di ujung dari last mile atau yang digunakan langsung oleh masyarakat itu tidak akan dapat menikmati 5G dengan baik. Nah, gambar yang nomor 2 ini, yang grafik merah-merah ini menunjukkan kondisi di Southeast Asia, yang itu kita itu masih sangat erat, masih banyak ditopang oleh penggunaan microwave link untuk menghubungkan antar BTS di Indonesia. Nah, ini ada suatu proses prerequest yang harus diselesaikan, yaitu membangun backhaul, membangun fiberisasi dari jaringan telekomunikasi di Indonesia. Berikutnya adalah investasi di infrastruktur.
karena kita ketahui 5G ini akan bergerak di di band frekuensi yang cukup tinggi, maka kerapatan BTS itu akan semakin rapat. Small cell akan dibangun banyak sekali BTS-BTS yang kecil-kecil dan ini membutuhkan kemudahan pemanfaatan infrastruktur tersebut atau penggelaran infrastruktur tersebut. Maka di situ ada spektrum isunya, kemudian RAN infrastructure, kemudian small cell, transmisi, dan core dan feature. Jadi ini adalah investasi di semua lini infrastruktur. Jadi selain fiberisasi tadi, ini harus dimodernisasi kebutuhan infrastruktur yang ada di masing-masing operator. Nah, yang ketiga adalah investasi. Karena investasi yang dibutuhkan yang sangat besar, maka pemerintah di berbagai negara itu chip in, melakukan suatu policy yang bisa memudahkan pembangunan pendanaan 5G. Misalnya di Jerman itu 20 miliar euro digunakan untuk membangun BTS 5G. Jadi ini adalah chip in pemerintah gitu ya. Amerika Serikat, kemudian Korea, potongan pajaknya, kemudian Inggris, dan juga di Cina. Ini Cina luar biasa karena banyak sekali kota-kota 5G yang sekarang sudah dibangun digelar dengan support dari pemerintah. Lanjut. Nah, apa yang perlu kami lakukan nih, atau yang harus dilakukan pemerintah, terutama untuk menyelesaikan masalah 5G ini agar bisa cepat tergelar dan dirasakan masyarakat. Pertama adalah menyelesaikan masalah-masalah kebijakan strategis. Jadi di 5G sendiri sebenarnya teknologinya sudah standar, namun ada isu geostrategis di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa mendengarlah di banyak media massa bagaimana perang antara Amerika dan Cina yang memperebutkan posisi untuk menjadi prime mover di industri 5G ini. Sebenarnya terlihat dari paten-paten yang ada di dalam teknologi 5G itu sendiri. Sekarang sudah berbalik, yang dulu ada dikuasai Amerika, sekarang 2/3 dari paten 5G itu sekarang sudah dikeluarkan atau disupport oleh vendor-vendor dari Cina. Kemudian infrastrukturnya, ini juga kami harus menyediakan, tadi sudah jaringan kapasitas besar, infrastruktur pasif, jadi kemudahan untuk membangun infrastruktur pasif, tiang, tower, dan sebagainya, yang isu di Pemda-Pemda kita yang memiliki banyak perbedaan-perbedaan regulasi dan kesulitan birokrasi yang ada di Pemda-Pemda, dan juga menyediakan spektrum frekuensi radio. Nah, Bapak Ibu sekalian, persoalan yang cukup berat juga adalah menuntaskan tentang spektrum frekuensi ini, karena untuk 5G ini dia harus dilengkapi oleh 3 layer sekaligus, yaitu layer di coverage layer yang sebelah kanan, ini yang hijau ini harus ada di lower band. Kemudian di capacity layer itu kandidatnya di band 2,3, 2,6, 3,3, dan 3,5, ini medium layer, dan super data layer di 26 dan 28 GHz. Nah, hampir semua frekuensi-frekuensi yang dibutuhkan untuk 5G ini sekarang sedang occupied oleh operator lain atau layanan lain yang selama ini belum digunakan, tapi sudah terlanjur occupied. Contohnya misalnya yang band 700 ini digunakan oleh broadcasting, oleh TV yang menggunakan TV analog. Kami sedang berjuang agar TV analog ini bisa segera pindah ke TV digital agar nanti tersedia digital dividend di band 700 MHz ini untuk kebutuhan 5G. Juga di capacity layer ini di 3,5 ini ada industri satelit sekarang yang sudah menggunakan. Kami juga sedang berjuang untuk melakukan penataan ulang agar band 3,5 ini bisa digunakan sebagian untuk mobile broadband. 2,6 juga begitu, ada satelit di sana yang sekarang masih beroperasi dan umurnya baru akan selesai di tahun 2024. Kita relatif agak mudah di band yang tinggi, yaitu di band 26 dan 28. Nah, untuk kebutuhan ini harus serentak, jadi harus dimiliki semua. Karena kalau hanya memiliki band yang tinggi, maka sesuai dengan sifat dasar frekuensi, makin tinggi frekuensinya, maka daya jangkaunya atau coverage areanya makin kecil, makin terbatas. Kapasitasnya makin besar, tapi jangkauannya makin rendah. Maka
ini tidak akan bagus dibangun untuk daerah-daerah yang pinggiran, rural, dan sebagainya yang membutuhkan coverage layer. Jadi idealnya seluruh operator seluler ini harus dilengkapi ketiga layer ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ekosistem 5G. Tidak hanya masalah infrastruktur, 5G ini membutuhkan ekosistem. Jadi kelengkapan-kelengkapan. Pertama adalah SDM. Tadi saya sudah ceritakan kita ada perubahan bisnis layer yang bisnis proses baru di sana. Maka SDM yang di masing-masing layer itu berbeda-beda kebutuhannya. Kemudian kedua, aplikasi-aplikasi yang jelas-jelas nanti akan memanfaatkan 5G. Ketiga adalah startup yang juga nanti akan menjadi ekosistem utama untuk menunjang 5G. Keempat adalah Internet of Things. Jadi 5G ini adalah bagian dari Internet of Things. Atau kebalik, Internet of Things adalah bagian dari 5G. Jadi dengan dikembangkannya 5G, nanti Internet of Things ini akan menjadi penopang yang sangat penting yang akan digunakan. Dan berikutnya adalah Big Data dan Artificial Intelligence. Ini adalah bagaimana pemanfaatan data di atasnya untuk memanfaatkan produktivitas penggunaan 5G. Nah, ini kebijakan implementasinya. Kami akan berjuang untuk ini dilakukan secara secepat-cepatnya menyelesaikan. Ini sifatnya adalah pre-request. Lanjut. Bisa next slide. Nah, ini jadi ada beberapa isu penting yang di 5G di Indonesia itu. Pertama adalah tentang time to market. Selalu menjadi pertanyaan sekarang, sediakan dulu atau bangun dulu marketnya? Mana yang duluan? Karena para telco operators atau cellular operator ini harus mempertimbangkan ketika mereka sudah invest, bagaimana caranya untuk mendapatkan return on investment yang memadai dari hasil investasinya. Bagaimana monetisasi dari membangun 5G? Ini pertanyaan kayak chicken and egg. Bangun dulu, siapkan infrastrukturnya, nanti terbentuk ekosistemnya atau demand-nya akan mengalir. Atau sebaliknya, siapkan dulu, bangun dulu ekosistemnya sehingga demand terhadap 5G itu memadai untuk mendapatkan return on investment. Yang kedua tentang infrastruktur sharing, karena bagaimanapun frekuensi yang dibutuhkan sangat besar. Tidak mungkin seluruh frekuensi itu bisa mengcover seluruh operator seluler yang ada. Yang tersedia sekarang tidak akan cukup untuk melayani 5G. Maka isunya tentang infrastruktur sharing di sana. Active sharing termasuk frekuensi sharing. Kemudian model bisnis yang inovatif. Bagaimana mendesain bisnis yang lebih memungkinkan pengembalian return investasi dari 5G itu. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi dan perjuangan. Jadi tidak bisa telco operator itu sekarang semua hanya kondisinya persaingan, tapi harus ada titik tertentu kolaborasinya di sana. Bahkan di beberapa negara sudah ada operator 5G yang khusus menjadi wholesaler, jadi tidak melayani retail, jadi tidak langsung sampai ke customer, tapi melayani operator lainnya. Nah, ini adalah model-model kolaborasi yang harus dikembangkan. Nah, lanjut. Nah, saya pindah Bapak Ibu sekalian ke Internet of Things. Jadi 5G tadi sudah punya tantangan, kesulitan. Internet of Things ini adalah sebenarnya kalau boleh dibilang itu ada unsur konektivitasnya, ada sensornya, ada people and process. Jadi ada 3 bagian besar untuk menjalankan Internet of Things. Ada sensor, ada connectivity, ada manusia atau people and process atau business model. Nah, connectivity ini sebenarnya bagian yang sangat lebar. Jadi Internet of Things itu bisa digunakan dari yang narrowband, dari yang sederhana, menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, sampai ke satelit. Dan nanti 5G itu adalah yang multimasif, yang sifatnya untuk kebutuhan connectivity dengan jumlah sensor yang sangat besar. Dan itu sudah menuju ke broadband connectivity. Jadi Internet of Things itu tidak perlu menunggu sampai ketersediaan 5G karena Internet of Things itu sudah bisa bergerak dari sejak menggunakan connectivity yang narrowband seperti sekarang. Nah, inti utama berikutnya dari Internet of Things itu adalah sensor. Karena apa? Karena Internet of Things itu adalah menitipkan di ujung sensor untuk mendapatkan informasi. Informasi inilah yang secara terus-menerus yang diperoleh dari sistem yang kemudian diolah
dengan big data analytic dan artificial intelligence. Jadi ke depan kita dengan Internet of Things itu model pertanian kita akan berbeda. Karena apa? Karena sensor di ujung para petani itu sudah mendapatkan informasi cuaca, informasi hama, informasi kebutuhan pupuk dan sebagainya itu sudah bisa didapatkan jauh lebih akurat dari model petani-petani yang sekarang. Atau mungkin tentang penggunaan Internet of Things untuk kebutuhan di industri perbankan misalnya, karena di sana sudah bisa memberikan sensor untuk chip-chip yang bisa menggunakan industri keuangan yang melekat di masyarakat, atau kebutuhan di sebuah bandara gitu, menghandling bagasi. Ini udah ada nih, saya berhasil masuk lagi Pak. Berhasil masuk. Itu adalah sensor-sensor ini yang akan digunakan sebagai ujung tombak untuk menghasilkan informasi yang nanti akan diolah. Nah, ini semua baru berhasil ketika kita membangun people and process. Jadi di sini ada perubahan kultur dan budaya yang dibangun untuk mendapatkan gain atau manfaat dari Internet of Things ini. Jadi setiap industri, baik itu di industri perminyakan, pertambangan, pertanian, dan sebagainya itu nanti akan bisa menghemat cost, biaya dengan menerapkan Internet of Things ini, dan juga bisa memberikan peluang revenue baru. Nah, di sini harus ada perubahan bisnis proses ya, antara people dan proses yang harus dikembangkan. Dan intinya di sini adalah masalah aplikasi. Jadi di sini sangat erat kaitannya masalah hardware kemudian dengan aplikasi. Lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat IoT ini adalah merupakan suatu kesempatan yang sangat besar. Saya sudah cerita tentang layer-layer industri tadi di ICT yang kita agak berat, terutama di layer infrastruktur karena hardware kita ya teknologi yang dibutuhkan di sana cukup berat, dan paten-paten dari Indonesia yang bisa berkontribusi di suatu teknologi seperti di hardware itu kita sudah ketinggalan, sudah sangat jauh sekarang. Tapi dengan IoT ini, karena kita punya ruang untuk menyiapkan solusi yang khas lokal yang dibutuhkan negara masing-masing. Jadi kebutuhan di Indonesia misalnya, kita bisa membangun suatu bisnis proses yang baru yang menggunakan IoT yang lebih dulu kita kembangkan sesuai dengan kultur di Indonesia. Nah, bagaimanapun kalau kita kembangkan ini secara menggunakan kekhususan Indonesia, maka di sektor aplikasi ini kita punya ruang sebenarnya untuk membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di industri IoT ini. Nah, Indonesia IoT ini memiliki peluang besar untuk industri yang belum memanfaatkan TIK sama sekali. Jadi ada kemungkinan kita melakukan leapfrog atau shifting, memanfaatkan teknologi IoT ini untuk pindah ke pemanfaatan langsung ke yang edge teknologi yang terakhir. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian contohnya di industri-industri kita, di PLN, Pertamina, beban usaha ini sudah ada cost saving ketika mulai menerapkan di sana, itu ada 48,7 miliar US dollar sebenarnya yang berkelindan di sana. Apabila kita bisa menerapkan IoT ini, bisa 5% saja dari bisnis proses yang ada di Pertamina itu dihemat, itu sudah mendapati angka 34,3 triliun. Demikian juga di PLN, ketika misalnya skenario IoT ini bisa diterapkan dengan baik, maka cost saving 5% itu sudah mencapai 15,41 triliun. Ini GSMA atau Badan Dunia Standar Teknologi Mobile itu melaporkan bahwa badan usaha mampu menghemat biaya sebesar 4-5% dengan penggelaran yang relatif masih minim. Jadi angkanya sangat besar ketika suatu perusahaan besar terutama itu bisa mengimplementasikan IoT secara tepat. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan kecepatan agar IoT ini tidak dilepaskan menggunakan teknologi asing, terutama tadi sensor dan bisnis dan proses itu tadi. Lanjut.
Kami sudah beberapa kali melakukan pendekatan dengan teman-teman di industri atau makers creation karena people and process tadi atau aplikasi tadi itu sangat erat kaitannya dengan penyiapan dukungan untuk membangun ekosistem. Jadi ada dukungan regulasi. Pertama kita buka frekuensi untuk IoT ini, frekuensinya adalah bersifat class license. Jadi tidak membutuhkan izin seperti kayak 2,4. Itu bermain di band frekuensi 920 sampai 923. Bagi IoT Maker Creation, mereka sudah bisa memanfaatkan band frekuensi itu untuk menggelar IoT. Kemudian kita berusaha menyampaikan bahwa IoT ini jangan menunggu sampai broadband, tapi sejak sekarang narrowband IoT ini sudah bisa dikembangkan dan ini merupakan sumber revenue baru yang luar biasa besarnya potensinya untuk cellular operator. Juga kita menumbuhkan ekosistem dengan melakukan workshop, kompetisi, inkubasi untuk go to market dan sebagainya. Jadi ke depan solusi-solusi yang berbasis IoT ini sangat ditunggu untuk memberikan kemudahan dan sifatnya solusi. Contohnya di Smart City itu untuk masalah lampu jalan saja, kalau kita berhasil menerapkan IoT, penghematannya luar biasa. Jadi sensor-sensor yang ada di lampu jalan yang sekaligus sudah smart, bisa memberikan informasi keadaan lalu lintas, traffic, dan sebagainya, termasuk energi yang digunakan di lampu jalan itu ketika menggunakan IoT itu akan melakukan penghematan yang sangat banyak. Nah, bagaimana tantangannya ke depan gitu? Internet of Things ini adalah salah satu teknologi kunci yang masa depan, tapi dia akan lebih powerful lagi ketika aplikasi Internet of Things ini sudah dilengkapi dengan big data analytics dan artificial intelligence. Karena apa? Karena itu akan hasil dari informasi yang dikumpulkan dari sensor-sensor itu dapat diberikan result atau informasi yang maksimal gitu. Karena ekonomi ini akan membutuhkan solusi dengan Internet of Things di mana-mana itu, maka result dari informasi yang dikeluarkan oleh sistem itu akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa besar. Jadi tantangan kita ke depan. Jadi saya kira Badan Kejuruan Teknik Fisika di sini sangat relevan dan memiliki kompetensi yang sangat penting untuk mensupport sehingga pemanfaatan teknologi IoT di Indonesia ini dapat segera terlaksana. Karena ini jelas sekali kombinasi antara sensor, hardware, kemudian aplikasi dan sebagainya itu memang TF banget lah gitu untuk bisa menyelesaikan masalah IoT ini. Saya yakin dengan kemampuan-kemampuan alumni, mahasiswa dan sebagainya teknik fisika ini akan berperan yang sangat krusial dalam pembangunan IoT ke depan gitu. Jadi menggabungkan unsur-unsur hardware dengan unsur-unsur aplikasi software ke depan. Terakhir ini kali ya, saya kira itu mungkin satu lagi tentang tantangannya juga itu memanfaatkan ini adalah masalah digital talent Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dan menjadi tuan rumah di industri 5G dan IoT ini kalau kita tidak menyiapkan tenaga kerja kita yang kompeten gitu. Jadi kompeten ini tidak hanya di dalam hard skill saja, tapi juga membutuhkan teknologi-teknologi baru ini. Artificial intelligence, blockchain, cloud computing, data analytics, security, mobile internet, Internet of Things ini adalah beberapa teknologi ke depan yang sangat diperlukan di era 5G dan era IoT itu. Dan karakter kerja kita di industri di generasi milenial kita ke depan ini perlu dilengkapi dengan bagaimana agar industri atau lapangan kerja yang dibutuhkan di kompetensi yang dibutuhkan itu match dengan lapangan kerja yang nanti akan dibutuhkan di era 5G dan IoT ke depan. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian saya menyampaikan gambaran kita intinya ada peluang besar di sana tapi tantangan maaf satu lagi Pak ini total kebutuhan ini talent kita sampai 2030 dari World Bank ini 9 juta
Jadi per tahun kira-kira berapa itu 5 tahun itu kemudian 323.000 pada tahun 2020 ini. Dan ini adalah kecakapan digital yang dibutuhkan termasuk soft skill-nya selain hard skill-nya. Jadi kita bayangkan betapa industri pendidikan kita atau perguruan tinggi dan sebagainya harus mampu menyambut kebutuhan ini untuk mempersiapkan generasi kita yang ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian pengantar diskusi. Jadi ini baru masalah yang saya sampaikan. Bagaimana kita membangun industri ini ke depan, tapi tantangannya peluangnya besar, tapi tantangannya juga cukup berat gitu. Karena idealnya kita tidak lagi menjadi ketergantungan dan ini ada ruang besar yang potensi yang bisa kita raih dari pembangunan ekosistem 5G dan IoT di Indonesia. Saya kira begitu Pak Edi, mohon maaf apabila ada. Terima kasih Pak Ismail. Wah, ini menarik sekali ini. Ini juga pesertanya di atas 100, biasanya sekitar 50 nih Pak. Ini seleb kita ini Pak Ismail. Enggak lah Pak, ini barangkali ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar atau juga masukan-masukan dari kita untuk kita. Boleh Pak Edi? Bapak sekalian. Ari. Oh ya, Pak Ari. Ya, langsung aja. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Ismail. Saya sebenarnya sharing saja Pak. Ini terkait aspek infrastruktur, terutama untuk jaringan fiber optik. Sebenarnya banyak potensi yang bisa kita koordinasikan di baik di BUMN maupun pemerintah. Salah satunya, saya dulu kan mantan di Pertamina, kebetulan saya pegang aset, pernah pegang aset, jadi pegang properti. Pertamina punya khusus jaringan pipa gas dengan ROW-nya sekitar 30 meter. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pemasangan fiber optik. Dan sebetulnya mereka juga membutuhkan terkait dengan nenek buyutnya IoT, SCADA. Jadi ya kesininya mungkin IoT untuk mereka. Jadi tinggal dikoordinasikan saja. Kalau di PT KAI kan di rel kereta tuh ada juga right of way juga yang cukup lebar. Nah ini banyak aspek yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memperluas jaringan fiber optik dengan biaya yang tentunya tidak perlu lagi pembebasan lahan. Jadi ya kerjasama. Dulu saya pernah coba berkomunikasi dengan Telkom, kemudian juga Icon Plus, cuman ya maklum lah BUMN pada saat itu masih kurang solid lah untuk bisa kerjasama. Jadi intinya itu sharing saja buat itu. Kemudian memang kita butuh IoT, salah satu juga untuk di pertanian, aspek yang artinya distribusi penanaman jenis tanaman supaya tidak harga naik turun karena banyak yang nanam yang sama dan sebagainya gitu. Itu memang perlulah dukungan kita dan memang peran dari teknik fisika besar di sini. Itu saja. Terima kasih Pak Edi dan Pak Ismail. Terima kasih Pak Ari. Memang betul Pak, boleh saya tanggapi langsung. Ini kalau kita bisa mulai dari sinergi BUMN saja untuk menerapkan IoT ini, itu impact-nya juga sudah luar biasa besar ya. Tadi sudah disampaikan Pertamina, PLN, PGN, gas dan sebagainya. Kalau mau benar-benar terbuka gitu, jadi memanfaatkan sensor di mana-mana, memang yang tadinya remang-remang itu sudah nggak akan bisa lagi Pak Ari gitu. Itu IoT ini akan sangat menghemat proses sehingga cost saving juga akan bisa didapatkan luar biasa besarnya gitu. Dan tadi right of way yang tersedia juga kalau sinergi BUMN jalan dengan baik ya, kalau pipanya sudah ada ya kan gampang sekali, optik tinggal nempel di situ gitu kan, nggak perlu bangun lagi, gali-gali lagi sendiri gitu. Saya kira setuju Pak Ari, itu sangat penting untuk dimanfaatkan gitu. Ya udah Pak, langsung aja bicara sama Pak
Erik dan Menteri Kominfo. Ya Pak, siap. Saya ini Pak Erik lagi bekerja nih Pak untuk konteks sinergi BUMN ini. Jadi mudah-mudahan lah 1-2 tahun ini akan dirasakan ininya Pak, perbedaannya. Ya, makasih. Pak Edi, saya Hussein nih, boleh tanya nih Pak Edi. Oh iya, Pak Husein, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih nih Pak Ismail, terima kasih. Aduh, bagus sekali nih. Saya mendapat cerita ini, kan ini juga jarang-jarang orang awam terus mendengar tahapan-tahapan ini. Saya hanya sedikit aja. Tadi kan bercerita masalah di Cina ya. Nah, sekarang yang mereka tahapan mereka lakukan itu sudah sampai di mana ya dengan tadi sudah didapatkan data bahwa justru dia lebih menguasai dibandingkan Amerika begitu. Nah, kan kita lihat Cina ini kan dengan Indonesia kelihatannya ya tidak banyak istilahnya tidak ada banyak rintangan atau gap gitu. Apakah bisa mereka juga membantu atau kita bekerja sama dengan mereka, ya pintunya dari mana gitu? Itu aja pertanyaan saya. Gimana Pak Ismail? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi 20-30 tahun kita boleh berbangga sama Cina mungkin hampir-hampir sama ya Pak ya. Tapi kalau sekarang, aduh, mohon maaf jauh sekali bedanya gitu. Ada banyak hal yang membedakan antara Cina dengan kita gitu. Kalau dari segi market, jadi sebenarnya dua negara yang marketnya cukup besar. Ya memang kita masih kalah lah dari segi market dengan Cina, tapi kita juga memiliki potensi. Tapi ada beberapa hal dasar yang kita agak terlambat. Pertama adalah masalah riset dan teknologi. Mengembangkan SDM, berinvestasi di SDM-nya untuk menjadi negara riset dan teknologi. Jadi contohnya Pak, seperti perusahaan Huawei itu, mereka bukan perusahaan telekomunikasi, tapi dia adalah R&D Pak. Perusahaan R&D. Karena begitu banyak dokter-dokternya yang ada di belakang Huawei itu, yang sudah dikirim sekian puluh tahun yang lalu untuk belajar dan nyantrik di negara-negara maju, di Eropa dan Amerika. Jadi mereka sekarang sudah tidak lagi tergantung dari sisi paten-paten atau ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan mengembangkan suatu teknologi. Bahkan sudah melampaui tadi dari negara tempat dia belajar. Jadi itu salah satunya, R&D. Kemudian bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap konsistensi mengembangkan broadband infrastruktur di Cina, termasuk di Korea. Itu contoh dua negara yang pemerintahnya benar-benar konsisten membangun infrastruktur broadband sebagai barang modal gitu, karena tidak lagi dianggap sebagai barang yang mewah di sana, tapi ini benar-benar sebagai infrastruktur yang menjadi meta infrastruktur. Infrastrukturnya infrastruktur bisa mendorong perekonomian yang lain dengan membangun broadband infrastruktur itu. Kemudian solusi Pak. Jadi Cina itu berangkat dari solusi, mengembangkan UMKM memanfaatkan teknologi ICT. Ada suatu ilustrasi itu yang disebut dengan desa atau desa yang untuk furnitur. Betapa dengan mengembangkan ICT itu desa-desa di Cina itu sudah menjadi produsen yang worldwide gitu, yang bisa memasarkan produk-produknya tidak hanya untuk kebutuhan pasar di Cina tapi menjadi pasar global. Jadi ICT itu benar-benar menjadi solusi yang langsung direct dirasakan kepentingannya untuk kebutuhan ekonomi. Ya tentu jarak yang jauh ini tidak membuat kita kecil hati, tapi ini justru menjadi tantangan buat kita. Bagaimana kita bersatu padu di sini untuk bisa membangun talent-talent kita dan menuju ke arah yang benar gitu untuk memanfaatkan 5G dan IoT ini gitu. Agar ini merupakan masa depan yang bisa kita manfaatkan bersama untuk membangun ekonomi di Indonesia. Gitu. Tapi saya perhatikan Bapak Ibu sekalian, semua itu berangkat dari solusi buat masyarakat gitu. Contohnya Gojek lah. Bagaimana Gojek ini bisa cepat menjadi besar karena dia solutif terhadap masalah transportasi awalnya. Tapi kemudian berkembang ke pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang lain.
menjadi GoFood, menjadi ini dan sebagainya, sehingga menggurita ke banyak area yang lain. Jadi startnya adalah menyiapkan solusi yang langsung dirasakan buat masyarakat. Ya mudah-mudahan IoT ini bisa juga ditemukan solusi yang direct gitu, yang bisa dilaksanakan yang secara masif buat masyarakat. Saya kira itu Pak perbedaan kita dengan Cina ini. Pak Ismail. Terima kasih. Ya, Pak Edi. silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Pak Edi ya. Agung. Oh ya, silakan Pak Panglima. Pak Edi, terima kasih. Pak Ismail, thank you ya buat sharingnya tentang 5G. Saya cuma mengkonfirm aja tentang tadi kan bicara masalah sensor atau bicara devices yang bisa di-connect. Saya dengarkan 1 kilometer persegi itu ada 1 juta devices bisa di-connect dalam teknologi 5G. Tentunya itu implikasinya akan sangat luar biasa ke apps yang nanti bakal dibuat di Indonesia khususnya. Dan kalau bicara infrastruktur, tadi Pak Ismail bilang katanya fiber optik. Tapi di sisi lain sebenarnya ini baru minggu lalu Elon Musk meluncurin Starlink itu. Satu roket bawa 60 satelit kecil-kecil. Nah itu jadinya nanti semuanya itu sama Amerika ditaruh di langit, fiber optik jadi menjadi question mark juga. Kita sudah gelar nanti infrastruktur mahal-mahal, ternyata semuanya dilewatin lewat langit. Jadi dari user atau dari individu langsung ke langit atau BTS on the sky. Nah ini gimana Pak Ismail posisi Indonesia dari sisi apps kita pengguna, dari sisi infrastruktur nanti tetap juga sebagai pengguna. Terima kasih Pak Ismail, thank you. Baik, terima kasih Pak Panglima, Pak Agung. Beliau ini nanya tapi sudah tahu jawabannya sebenarnya Pak. Ini memang antara optik sama satelit ini kan 2 teknologi yang kejar-kejaran Pak gitu. Dua-dua kalau saya jawabannya adalah complementary lah Pak Agung. Nggak bisa kita hanya bicara optik saja tanpa komplement dengan teknologi satelit. Karena negara kita juga negara kepulauan yang juga nggak mungkin bisa kita cover seluruhnya dengan fiber optik. Jadi satelit is a must buat Indonesia gitu. Oleh karena itu kita betul-betul berjuang di slot orbit yang dibutuhkan untuk satelit Indonesia itu masih sangat banyak gitu. Bahkan pemerintah sudah berinisiatif lebih dulu meluncurkan HTS gitu untuk memberikan solusi direct kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi HTS. Elon Musk ini 10-20 tahun lebih dulu daripada kita cara berpikirnya dan ininya. Jadi memang susah kita untuk membayangkan kalau sudah puluhan ribu satelit di dunia di angkasa kita dan itu LEO semua. Jadi latensinya juga rendah. Nanti antenanya juga penerima juga kecil aja gitu, bahkan mungkin sudah sebesar HP aja. Nah, untuk apa kita punya cellular operator kan ini pertanyaan Pak Agung gitu. Itu valid Pak Agung. Tapi kan it takes time ya. Artinya nggak mungkin kita bicara suddenly bagaimana seperti itu. Tapi kan itu akan dilakukan secara bertahap. Tapi saya yakin kita tidak boleh tinggal diam di teknologi satelit ini. Maka kita nggak bisa melawan. Yang strategi yang paling pas adalah partnership gitu. Jadi dengan Elon Musk ini kalau bisa secepatnya kita merapat ke beliau juga untuk di Indonesia itu kita punya hub sendiri, punya hak sendiri dan sebagainya. Once itu nanti sudah benar-benar economic viable, Indonesia menikmati karena satelit buat Indonesia itu adalah keharusan karena negara kita adalah archipelagic country ya. Nggak mungkin kita bisa tuntaskan dengan terestrial aja. Setuju Pak Panglima, Pak Agung. Tanya Pak Edi. Boleh tanya? Oh iya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi apakah ada kira-kira ada skema-skema insentif Pak Ismail yang diberikan untuk produk-produk dalam negeri atau pengembangan-pengembangan yang bukan dalam bentuk solusi sehingga ada teknologi dari dalam negeri yang bisa memanfaatkan 5G ini. Misalkan tadi juga salah satunya kalau butuh sensor banyak, apakah ada juga insentif atau dorongan untuk mengembangkan perangkat
kerasnya yang bisa terkoneksi dengan 5G. Itu aja, Pak. Ya, makasih Mas Endro. Wah, ini senior saya nih, beliau asisten dosen pertama ini kalau kasih soal sulit-sulit banget dulu Pak Endro. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang ya. Betul Pak Endro. Jadi ya kita memang di hardware ini memang sudah ketinggalan jauh, tapi tentu kita tidak menyerah ya. Artinya terutama teknologi yang mungkin untuk bisa kita bawa ke Indonesia, kita akan support penuh untuk meningkatkan lokal konten gitu, TKDN. Kita sudah mulai sebenarnya dari handset. Jadi handset 4G kita itu sudah diwajibkan 30% mengandung lokal konten TKDN. Ini Pak Endro alhamdulillah juga mendorong tumbuhnya pabrikasi lokal. Tadinya HP-HP worldwide itu masuk ke Indonesia dalam bentuk ya full set itu sekarang tidak lagi, semua sudah di assembling di Indonesia karena 30% minimum mengandung lokal konten. IoT juga begitu. Nanti pada saatnya kita akan menerbitkan aturan TKDN di sana yang mendorong mau tidak mau teknologi hardware itu juga akan dibangun di Indonesia. Kita bertempur Pak dengan WTO. Saya secara sepintas nih tadi lihat kalau nggak salah ada Pak Rudiantara nih juga gabung di sini. Beliau yang dimintalah sedikit memberikan kesaksian bagaimana beliau pada saat menjadi Menteri Kominfo memperjuangkan TKDN 30% itu gitu. Dan kita memang habis-habisan bertempur dengan WTO juga akibat itu, tapi manfaatnya luar biasa. Kita dapatkan dengan ditumbuhnya industri hardware di Indonesia. Sensor ini kan tidak sesulit, bukan rocket science ya gitu, bukan yang terlalu sulit gitu. Seharusnya TKDN-nya bisa lebih besar kita tetapkan sehingga nanti itu menjadi prime mover untuk dibangun pabrikasi di Indonesia. Tapi di belakang itu Pak Endro ya sedapat mungkin kita juga kembangkan teknologinya sendiri gitu. Jadi tidak hanya di level assembly tapi di level desain. Nah, desain itulah yang sangat penting untuk kita karena bagaimanapun brand itu ada melekatnya di desain, bukan di fabrikasi. Fabrikasi itu kan ujungnya ya, tapi di belakangnya yang mendapat itu adalah chipset di belakang itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk sampai ke teknologi chipset itu sehingga brandingnya bisa branding Indonesia. Kita sudah mengarahlah ke situ, tapi Kominfo tidak bisa sendiri karena harus bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian yang juga memberikan insentif-insentif dalam bentuk kawasan, lahan, dan kemudahan fabrikasi dan sebagainya. Tapi di belakang itu ada branding, ada brandware yang harus kita kembangkan sehingga teknologi yang tidak terlalu hebat itu sebenarnya harusnya bisa dilokalize di Indonesia. Kalau frekuensi Kominfo sudah, ya tuh Pak, insentifnya tadi frekuensinya dibuka, kelas license dibebaskan. Kemudian maker creation tuh kami biayailah walaupun tidak besar-besar gitu, adakan lomba-lomba ke teman-teman yang menyiapkan solusi IoT itu untuk mendapatkan insentif dalam bentuk peningkatan SDM, kompetensi dan juga memberikan toolkits yang diperlukan. Tapi itu belum besar Pak. Memang harus ditingkatkan lagi sehingga kita bisa berkontribusi banyak buat itu. Terima kasih Pak Endro, itu penting lah. Sama-sama. Terima kasih Pak Ismail. Kalau boleh. Terima kasih Pak Edi. Pak kalau boleh tanya Pak. Oh ya, silakan. Halo. Halo. Iya. Halo, saya Pak Arifin Nugroho Pak dari IEEE Indonesia. Oh ya ya. Iya. Sepakat sekali dengan statement Bapak Dirjen SDPPI tadi bahwa masalah sensor dan aktuator ini merupakan sebuah kesempatan sebenarnya dari sisi industrial di Indonesia, Pak. Dan juga saya rasa yang dikemukakan oleh Pak Endro tadi itu juga sangat menggembirakan. Apakah kiranya dalam hal ini Kominfo
ada sebuah niatan yang kuat Pak untuk misalnya membuat suatu standar barangkali Pak, suatu standar untuk sensor dan aktuator yang kira-kira barangkali kita bisa membuat yang agak sedikit apa itu namanya khusus di Indonesia dan tidak bisa digunakan di tempat lain seperti itu Pak. Mungkin kita tetap berangkat dari 3GPP ya, tapi kita kan ini kan urusan regulatory. Misalkan kita mau merubah sesuatu, misalkan coding yang ada di dalamnya, sebenarnya kan terserah kita juga gitu. Tapi pada saat yang sama berarti industrinya harus mempersiapkan diri juga gitu. Ini yang saya ingin mendapatkan masukan atau pengarahan dari Bapak Ismail. Terus yang kedua Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa semakin ke sana kan akan membutuhkan frekuensi yang semakin tinggi dan seterusnya, sehingga apa namanya itu jarak jangkauannya pasti tidak akan bisa terlalu jauh-jauh, dan kita bisa membayangkan barangkali nanti densitas dari tower itu akan menjadi sangat banyak sekali ya per kilometer perseginya. Nah, apakah dari sisi estetika dan lain sebagainya itu bisa dikompromikan. Nah, di dalam hal ini sebenarnya ada satu peluang lagi, Pak, yaitu adalah hubs, yaitu High Altitude Platform System, yang sebuah wahana airship begitu, Pak, yang bisa terbang kira-kira pada ketinggian 20 km, dan dia bisa mempunyai cakupan itu dalam diameter sampai 200 km begitu, Pak. Jadi itu agak sedikit lumayan itu. Jadi dengan demikian maka BTS itu bisa ditarik ke atas semua, Pak. Jadi dengan begitu dari sisi apa namanya estetika barangkali agak bisa menyelamatkan masalah itu. Tapi pada saat yang sama juga barangkali industri hubs maupun payloadnya yang ada di situ maupun terminalnya barangkali nanti juga bisa didorong untuk bisa menjadi sebuah kemandirian begitu, Pak. Ini di dalam rangka apa itu mengantisipasi pergerakan ke arah 5G maupun juga IoT. Mungkin itu Bapak Ismail barangkali bisa mendapatkan pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin, beliau senior kami ini di Telkom. Jadi menanyakan, kalau pertanyaannya jadi berat banget nih kalau Pak Arifin yang nanya nih. Pertama tentang standar teknologi gitu, mungkin nggak kita buat khas Indonesia gitu untuk berpihak kepada sehingga lokal kontennya jadi bisa lebih besar gitu. Pak Arifin, kita pernah punya pengalaman pahit dulu Pak waktu ingin mengembangkan WiMAX 16D. Untuk broadband wireless access pada 10 tahun yang lalu lah. Itu kita waktu itu mengkhususkan frekuensi 2,3 GHz yang ada itu untuk hanya dengan menggunakan teknologi 16D WiMAX, walaupun itu bukan teknologi Indonesia tapi berangkat dari Korea, tapi nggak boleh dipakai teknologi lain agar bisa lokal konten atau lokal production itu tumbuh membangun teknologi 16D. Tapi berat sekali Pak Arifin waktu itu karena teknologi di luar berkembang jauh lebih pesat gitu. Demand kita nggak bisa menunggu karena tidak bisa hanya narrowband kemudian tidak dipakai untuk mobile connectivity-nya nggak berjalan di 16D gitu. Sehingga ya, dan kemudian dua arah juga di teknologi teknologi provider, maksud saya produsennya di dalam negeri juga tidak berhasil menyambut momentum itu gitu, sehingga teknologi itu menjadi tidak berkembang dan Indonesia tidak kuat lagi untuk bertahan hanya menggunakan 16D. Jadi secara prinsip sebenarnya saya paham yang dimaksud dengan Pak Arifin itu kalau dibuat khas lokal itu kan kita sebenarnya memberikan kesempatan di industri dalam negeri untuk lebih awal membangun berdasarkan teknologi yang khas itu. Tapi bagaimanapun worldwide dan market scale itu juga menjadi satu isu yang harus dihitung secara bersamaan. Jadi antara teknologi dengan
Sudah nyambung. Sudah. Masih tidak. Maaf, saya pindah komputer tadi. Jadi saya lanjutkan, Pak. Jadi antara ekonomi, maksud saya antara teknologi dengan ekonomi ini harus dihitung serentak. Tidak mungkin bisa bangun suatu produsen tanpa mempertimbangkan market scale-nya. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian menjadi satu isu yang sangat penting yang harus dipertimbangkan bersama. Yang kedua tentang hubs, Pak Arifin benar. Jadi kita juga sudah memantau ini sekarang tentang hubs ini agar berkembang teknologinya tidak lagi hanya digunakan untuk satelit, tapi juga digunakan untuk hubs. Hubs ini kan medium ya, di bawah LEO malah. Jadi benar-benar dekat dan bisa menggantikan backhaul di dalam satu kota. Jadi tidak timbul hutan tower gitu karena terlalu banyak tower yang dibangun untuk membangun connectivity. Jadi saya setuju Pak Arifin, ini hubs ini kita cermati betul dan banyak sekali nanti manfaatnya untuk kepentingan di Indonesia. Mudah-mudahan menjawab Pak Arifin. Sedikit. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Pak Edi? Ya. Tanya Pak. Silakan Pak. Saya Rudolf dari BKI Pak. Ya. Dari sekarang di swasta Pak ya. Internet of Things setuju dengan Pak Dirjen bahwa ini adalah suatu bisnis yang sangat besar. Tapi jujur kita dari swasta kalau menggarap ini itu keterbatasan dari sisi infrastruktur sehingga economic scale kalau kita ada demand itu nggak masuk lagi hitungan bisnis case-nya. Saya bermimpi bahwa negara, pemerintah dalam hal ini, baik itu Kominfo lewat Bakti ataupun di sektor energi, Pertamina dan PLN serta gas dan lainnya itu punya mimpi yang sama, itu menggarap ini secara fokus. Kalau yang paling dekat kan Bakti sudah punya infrastruktur optik dan segera punya satelit ya. Mungkin alangkah baiknya ada rencana juga membuat data center, cloud data center, sehingga infrastruktur end-to-end bisa terbangun dan negara juga punya demand yang sama di BUMN dan instansi-instansi yang punya jutaan sensor itu, sehingga economic scale masuk. Kami ini pihak-pihak swasta ini nanti untuk melakukan bisnis yang sama, menggarap demand-demand kecil itu menumpang di infrastruktur yang ada yang sudah dibangun negara tadi. Saya terpikir bermimpi seperti itu terjadi gitu Pak Dirjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya setuju Pak bahwa itulah tadi saya menyatakan ada kolaborasi ya. Jadi tidak mungkin sekarang satu entitas bisnis itu menuntaskan semua end-to-end gitu. Jadi harus ada kolaborasi antara layer-layer infrastruktur kan juga terbagi-bagi menjadi layer network itu ada yang backbone, ada backhaul, kemudian nanti diakses atau di last mile. Nah, sedapat mungkin nanti itu semua dilakukan secara sharing sehingga bisa menghemat cost yang bisa dibangun. Termasuk di atasnya adalah aplikasi. Nah, aplikasi ini dan platform ini menjadi satu isu yang sangat penting agar kita mendorong lokal. Jadi agar ada suatu balancing dan level playing field yang adil gitu antara over the top, antara platform dan aplikasi dengan infrastruktur. Karena kalau dibiarkan terus-menerus seperti sekarang, maka industri infrastruktur ini juga akan memiliki suatu keterbatasan dalam membangun berikutnya ketika revenue atau sustainability dari industrinya tidak sehat gitu.
Padahal di negara kita ini infrastruktur telekomunikasi itu dibangun oleh pelaku usaha. Jadi kita tidak mengeluarkan APBN untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Beda seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan itu kita mengeluarkan APBN. Tapi untuk infrastruktur telekomunikasi itu dibangun oleh pelaku usaha. Jadi sustainability dari revenue atau pendapatan infrastruktur telekomunikasi itu tetap harus dikawal sehingga dapat terus membangun, menyelesaikan pembangunannya. Jadi kolaborasi itu sangat penting, Pak. Saya setuju di layer infrastruktur berkolaborasi dan juga di layer antara infrastruktur dengan aplikasi atau platform di atasnya. Terima kasih, Pak. Pak Edi, Pak Ismail Heldiansa, Pak, tanya, Pak. Oh ya, Pak Heldi. Tapi tadi ada Pak Nano tadi angkat tangan, bertanya enggak ya? Oh iya. Tapi Oh ya, Pak Nano nanti habis itu Pak Heldi. Baik, Pak. oh iya, oke. Makasih. Pak Ismail, ya. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini Pak, yang ada di slide tadi yang tentang frekuensi itu di ini ya, di mana di RUU Cipta Kerja itu. Nah ya. Ya. Sampai sekarang itu berarti masih terkendala regulasi ya Pak ya berarti ya. Karena ini kan masih di DPR dan kemudian ini kita nggak tahu berapa lama lagi akan goal gitu ya. Terus kemudian tadi tentang infrastruktur pasif itu seingat saya itu masih ini Pak ya, masih terkendala regulasi juga atau mungkin sudah ada perbaikannya gitu. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Pertama untuk frekuensi sharing. Jadi frekuensi sharing ini membutuhkan kepastian hukum ya, karena kita pernah mengalami kasus, mungkin Bapak masih ingat Pak Nano tentang kasus IM2 ya, IM2 yang dibacanya berbeda aparat penegak hukum dengan regulasi yang ada gitu. Dan itu keputusannya inkrah gitu. Jadi setiap pengguna frekuensi itu dibacanya harus membayar BHP sendiri-sendiri gitu. Baik itu penyelenggara jaringan maupun penyelenggara jasa. Kalau menggunakan frekuensi maka harus dibayar masing-masing gitu. Atau bahasa sederhananya BHP frekuensinya itu harus dibayar double jadinya Pak, antara penyelenggara jaringan dengan penyelenggara jasa di atasnya. Sesungguhnya filosofi ini kurang tepat gitu. Seharusnya ini cukup dibayarkan oleh penyelenggara jaringan saja gitu. Namun karena ini sudah menjadi keputusan hukum, maka regulasi kita ini perlu dipertegas dan diberikan kepastian tentang masalah itu, dan sehingga frekuensi sharing itu tidak kemudian multitafsir. Oleh karena itulah kemudian kita mengusulkan di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini untuk memperbaiki regulasi tentang sharing spektrum. Nah, sharing spektrum ini ke depan juga keniscayaan terutama untuk 5G, karena sudah saya uraikan tadi, setiap operator itu harus memiliki frekuensi secara utuh, baik itu low band, middle band, dan super data layer atau high band. Nah, tiga-tiga itu harus dimiliki oleh satu operator 5G. Kalau kita ada 5 operator sekarang, kalau masing-masing 200 mega tambahan gitu, jadi setidak-tidaknya sudah butuh 1000 mega gitu kalau kita mau entertain ke 5 operator semua gitu. Jadi itu hampir mustahil gitu diselesaikan tanpa sharing, terutama untuk 5G. Nah, oleh karena itulah regulasi ini kita lakukan untuk pertama kepastian hukum, dan kemudian memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk melakukan inovasi baru dengan melakukan penghematan kos dengan melakukan frekuensi sharing tadi. Nah, yang kedua, pertanyaan Pak Nano tadi adalah tentang infrastruktur pasif. Infrastruktur pasif itu sudah kalau sharingnya sudah tidak menjadi isu ya. Jadi sekarang tower sharing itu sudah biasa dan sudah implemented, tidak ada masalah. Yang kita maksud di sini itu adalah regulasi implementasinya di Pemda-Pemda, di pemerintah daerah yang berbeda-beda Pak. Jadi kami harus melakukan penyamaan mindset dulu dengan teman-teman Pemda itu agar menganggap bahwa infrastruktur itu adalah sebuah barang modal gitu, atau sebuah investasi yang penting yang didukung oleh pemerintah gitu, bukan menjadi sumber pendapatan PAD.
kalau menjadi sumber pendapatan PAD, maka setiap telco operator membangun itu akan dikenakan cas yang tinggi, yang tidak masuk akal, dan bahkan juga berbelit-belit proses perizinannya. Sehingga banyak capex-nya operator itu tidak bisa terdeliver dengan baik karena masalah implementasi pembangunan infrastruktur infrastruktur pasif di daerah-daerah. Jadi ini lebih ke arah persoalan mindset, Pak, yang harus pemerintah pusat lebih aktif menyamakan itu, karena di negara-negara maju infrastruktur pasif itu sudah disiapkan oleh pemerintah, Pak. Jadi ketika membangun jalan itu sekaligus sudah menyiapkan duct-nya, sehingga telco operator itu sudah tidak perlu gali-gali lagi karena sudah ada got-nya gitu untuk menyalurkan menggelar fiber optik di sana. Termasuk tower, termasuk right of way yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi ini ada masalah koordinasi dan komunikasi, Pak. Saya kira itu, Pak Nano. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Heldi, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Ismail, Pak Edi. Pertanyaan saya sedikit mengenai tadi saya catat Pak untuk di slide yang terakhir mengenai kecakapan digital Pak ya. Ini keterkaitan dengan soft skill yang paling dibutuhkan karena saya lihat dari tahun 2015 tahun 2020 itu kebutuhannya sama gitu. Jadi kecakapan soft skill yang paling dibutuhkan itu kompleks problem solving yang pertama. Terus yang kedua, jenis kecakapan yang paling dibutuhkan di situ leadership yang saya lihat persentasenya hampir mencapai 40%. Nah, pertanyaan saya dengan hubungan antara kompleks problem solving kemudian kemampuan leadership ini bagaimana planning dari negara untuk menghadapi tenaga kerja dari luar yang masuk ke Indonesia yang mungkin mereka lebih mampu dari soal kompleks problem solving dan juga untuk leadership-nya, Pak. Baik, terima kasih Pak Heldi. Ini pertanyaannya saya juga mohon dibantu nih oleh bapak-bapak para dosen nih tentang isu pendidikan kita ini gitu ya. Karena saya rasa ini satu problem klasik yang sudah kita hadapi sekarang itu dari dulu, apakah kita hanya mengejar kompetensi itu berdasarkan syarat-syarat formal atau benar-benar kita bisa menyediakan digital talent ini ke depan yang benar-benar berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Makanya Menteri P&K Pak Nadiem sekarang kan pendekatannya sudah berbeda Pak ya. Jadi mengusahakan untuk mengurangi lemak-lemak pendidikan yang arahnya ke yang sifatnya formalitas, tapi bagaimana membangun critical thinking, kompleks problem solving dan sebagainya ini sudah sejak pendidikan dasar gitu. Jadi ini menjadi isu besar kita sebenarnya untuk mengubah cara pendekatan pendidikan. Jadi kalau ini kita anggap sebagai sebuah industri, ini fundamentalnya industri pendidikan kita ini harus didekati dengan arah yang berbeda gitu. Yang langsung dibutuhkan kecakapan yang dibutuhkan di lapangan. Bagaimana caranya dan peran pemerintah ke depan itu, jadi ada yang long term, tentu harus ada yang short term. Nah, yang short term ini Kominfo mencoba Pak memberikan terobosan, memberikan mungkin tidak terlalu besar lah ya, tapi ada sebagian porsi anggaran dari Kementerian Kominfo untuk membangun digital talent scholarship ini, yang konstruksinya tidak merupakan sekolah yang formal dan panjang, tapi hanya short term, singkat. Ini hanya sebagai pemancing, Pak, sebagai trigger gitu, sehingga industri pendidikan bisa mengembangkan lebih lanjut dengan yang lebih skala permanen. Kita jumlahnya berkembang terus ya, dari berapa? Tahun ini sudah 200.000 Pak yang kita latih bekerja sama dengan universitas-universitas ternama di Indonesia, dan langsung dibagi-bagi skillnya itu yang betul-betul dibutuhkan, termasuk IoT di situ, kemudian ada big data analytic, ada yang pokoknya yang langsung lah yang dikembangkan sekarang, artificial intelligence dan seterusnya. Jadi ini baru terobosan yang akan kita lakukan yang sifatnya jauh dari cukup Pak, kita tahu persis, tapi ini baru sebagai pemancing atau trigger agar nanti industri pendidikan ini bisa mengubah arah penyiapan talent digitalnya, tidak lagi
terlalu lama Pak, tapi sudah menyiapkan yang solutif yang dibutuhkan di pasar, di market. Mudah-mudahan menjawab Pak ini. Terima kasih Pak. Pak Edi, Ya. banyak Pak Edi, Paul Wijaya. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak Ismail, presentasinya sangat bagus. Saya praktisi kesehatan keselamatan kerja di industri. Jadi pertanyaannya mungkin nggak jauh-jauh dari situ. Isu yang sering dibicarakan dan dikhawatirkan adalah paparan radiasi elektromagnetik dengan 5G ini. Terutama terkait dengan kerapatan atau densitas, istilahnya Pak Arifin Nugroho tadi, densitas dari tower. Gimana menurut ini Pak Ismail? Baik Pak Paul, terima kasih. Ini ada dua mazhab Pak. Ini masalah efek radiasi terhadap manusia ini, kesehatan manusia ini. Ada mazhab yang ketat yang menganggap bahwa ini benar-benar sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Tapi ada mazhab yang agak longgar yang masih menganggap bahwa belum terbukti secara ilmiah gitu. Tapi negara-negara maju terutama mendekatinya justru dari handset Pak, bukan dari tower. Handset yang paling dominan, yang paling dekat sebenarnya melekat di tubuh kita, bahkan di kepala kita ya, karena terus digunakan untuk berkomunikasi menggunakan handset. Nah, negara-negara maju dan Indonesia sudah mulai masuk Pak, mulai tahun ini, tahun kemarin kita mewajibkan nilai SARS namanya Pak, itu ambang batas dari radiasi yang bisa diterima oleh tubuh manusia. Nah, handset kita itu sekarang sudah diwajibkan untuk memenuhi minimum maksimum dari radiation power yang bisa dikeluarkan dari suatu handset yang boleh diperjualbelikan, diedarkan di Indonesia. Kita juga lagi mau membangun lab-nya Pak untuk melakukan pengujian itu. Sekarang ini baru menerima tes report-nya dari negara maju dan kita juga akan ada lab khusus untuk pengujian itu. Jadi masalah kesehatan ini menjadi isu yang penting karena anak-anak kita itu tulang tengkoraknya itu masih rawan dan mudah ditembus oleh radiasi ini. Jadi yang paling dekat justru yang ada yang nempel di kita. Nah, untuk yang tower ini juga tentu kita akan mengikuti ketentuan internasional. Sebatas yang kami ketahui radiation power dari telekomunikasi itu masih jauh lebih rendah dibanding listrik Pak. Jadi masih aman Pak sebenarnya gitu dari yang kita baca. Jadi kita akan ikuti kaidah internasional. Once ini menjadi handicap dan dilarang ya kita pasti ikut juga Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada lagi. Kalau boleh Pak Edi. Oh ya. Komang Pak Edi. Oh ya, silakan Pak Komang. Terima kasih Pak Edi. Pak Ismail, ada satu isu yang mungkin ya semestinya Pak Ismail sudah mempersiapkan tentang sosialisasinya Pak. Ya, sosialisasi ya terus terang aja kami ini yang yang bergerak di bidang teknik fisika ini aja agak kelabakan juga menerima presentasinya Pak Ismail yang begitu luar biasa ini, gitu loh Pak. Nah, maksud saya sosialisasinya bukan hanya tidak langsung ke masyarakat umum, karena ya tentunya masyarakat umum pasti akan lebih sulit lagi untuk menangkap katakanlah potensi-potensi yang ada, termasuk juga istilah awamnya itu seperti ini Pak. Apa yang nanti saya peroleh dari 5G ini gitu loh. Kecuali kecuali nanti harus beli HP yang lebih mahal lagi gitu loh. Itu contoh ya Pak ya. Nah, sosialisasi yang paling penting sebenarnya ya mungkin tadi Pak Ismail sudah menyampaikan tentang komunikasi atau sosialisasi ke pemerintah daerah Pak. Terutama sekali pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi target sebagai pilot project-nya begitu. Nah, tadi juga saya melihat Pak Ismail menguraikan tentang prospek untuk implementasinya bagi pengembangan pariwisata ya Pak ya? Ya. Nah, itu Pak ininya.
Karena begini, saya menangkap bahwa apa? Ya jangankan untuk istilahnya untuk industri pariwisata yang memanfaatkan teknologi yang tinggi begitu. Untuk yang mendasar saja kita itu belum banyak yang belum paham, Pak, terutama di daerah, pemerintah daerah. Mungkin ada strategi dari Pak Ismail atau dari kementerian begitu untuk melakukan yaitu sosialisasi atau pendekatan ke pemerintah daerahnya sehingga mereka juga dengan cepat bisa menerima apa sih sebenarnya 5G ini begitu, Pak. Terima kasih Pak Ismail. Baik, terima kasih Pak Komang. Saya sepakat sekali bahwa sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi itu menjadi keyword yang sangat penting yang harus disampaikan kepada teman-teman di pemerintah daerah gitu. Memang harus dibangun kesamaan tadi mindset bahwa infrastruktur telekomunikasi ini jangan dianggap sebagai beban, tapi justru opportunity. Di mana sih sekarang daerah pariwisata yang tidak harus instagramable gitu kan? Jadi setiap wisatawan datang tuh kan maunya langsung selfie, foto-foto, kirim fotonya, bahkan kirim videonya di daerah itu untuk bisa ditunjukkan ke keluarga, ke kolega, teman, dan sebagainya. Maka infrastruktur telekomunikasi is a must gitu di setiap destinasi wisata gitu. Bahkan harus broadband juga karena tadi ingin bervideo call dan sebagainya dari daerah tempat wisata itu. Nah, ini tentu pemerintah daerah harus menyambut baik. Jadi itu tadi bersedia untuk menyisihkan sebagian anggarannya untuk memudahkan. Kalaupun tidak membangun sendiri tapi tadi implementasinya itu cepat, tidak berbelit-belit, tidak butuh izin dan sebagainya yang dari meja ke meja dan sebagainya yang membuat additional cost bagi telco operator untuk membangun di sana. Yang kedua kalau bisa ya itu tadi pasif infrastrukturnya dibantu, disiapkan dan seterusnya. Kalau teman-teman Pemda yang forward looking ini enggak semua Pak. Jadi banyak juga teman-teman kita para bupati, wali kota yang sudah sangat itu advance dan forward looking, mereka paham benar bahwa ketersediaan broadband infrastructure di daerah wisata itu sebuah keniscayaan gitu. Jadi mereka sudah mau melakukan investasi untuk membantu. Jadi tidak harus teman-teman Pemda itu jadi telco operator sendiri, tapi memudahkan telco operators untuk bisa membangun di sana. Saya kira itu Pak Komang, jadi setuju kami akan terus berdiskusi dengan teman-teman Pemda gitu untuk menyamakan mindset ini. Masih ada lagi? Ini sudah harus menarik nafas ini. Atau mau minum silakan. Kayak ujian doktoral nih Pak Edi, semua harus dijawab. Masih ada lagi? Silakan Pak, Ibu. Saya kira udah cukup Pak Edi. Oh ini ada ini Pak. Ini silakan. Pak Ismail. Oh ya. Pak Edi. Ya. Saya Nazrul dari UGM ini Pak. Oh ya silakan Pak Nazrul. Pak Ismail, salam kenal Pak Ismail. Salam kenal Pak Nazrul. Ya, Teknik Fisika UGM Pak. Ya Pak. Ya ini di Jogja sudah maghrib ini. Pak, kalau kita lihat perkembangan 5G di Indonesia ini sekarang perkembangannya itu apakah ada kota di Indonesia yang sudah siap Pak untuk infrastruktur 5G atau baru rencana ini Pak? Gitu Pak. Ya. Perkembangannya. Baik Pak Nazrul. Jadi ini tadi salah satu isunya itu adalah masalah time to market ya. Kapan waktu yang tepat untuk operator telekomunikasi kita membangun infrastruktur 5G. Ya, ini menjadi satu isu yang sangat penting. Jadi ketika teman-teman operator sudah membangun, mereka harus yakin bahwa return on investment-nya kembali membangun. Nah, untuk sampai sekarang Pak di Indonesia belum ada 5G yang terbangun. Jadi belum ada. Jadi ini semua ada baru sifatnya rencana, tapi kita selalu memonitor perkembangan teknologi dan implementasi di negara-negara maju. Jadi beda antara
produsen country, produsen teknologi dengan negara seperti kita yang memanfaatkan teknologi untuk membangun. Jadi kita harus memiliki strategi yang tepat waktunya ini. Kita kalau kurva dari teknologi itu kan ada learning curve-nya juga gitu. Kapan dia teknologi itu mature sehingga kita membangun pada saat yang tidak beresiko ketika teknologinya sudah mature. Dan tadi bisnis modelnya sudah ketemu sehingga infrastruktur ini dibangun bisa segera memberikan return. Tapi di situ bukan berarti kita diam Pak. Sekarang justru kita menyiapkan ekosistemnya dulu gitu, terutama tadi talent digital, kemudian aplikasi dan sebagainya. Ini dengan memanfaatkan connectivity yang ada sekarang, 4G dan narrowband yang lain, sebenarnya sudah cukup memadai untuk membangun bisnis model yang baru untuk nanti menyongsong 5G itu. Sambil mempersiapkan pre-request seperti yang saya sampaikan tadi, masalah fiberisasi, kemudian masalah penyiapan spektrum frekuensi yang cukup longgar, yang memadai untuk sehingga implementasi 5G itu benar-benar real 5G. Kita nggak mau dibangun 5G tapi rasa 4G gitu Pak. Judulnya 5G tapi yang diterima sebenarnya bukan kemampuannya 5G yang sebenarnya. Kita juga banyak di Indonesia ini yang dibilang sudah ready 4G tapi ya ternyata masih aja lambat gitu dirasakan untuk download speed-nya itu. Jadi oleh karena itu kita selesaikan dulu PR-PR ini sambil mempersiapkan ekosistemnya dan mudah-mudahan aplikasi dan platform yang di atasnya yang nanti menggunakan 5G itu sudah siap lokal ininya gitu. Termasuk IoT juga yang nanti akan memanfaatkan 5G. Nah, disinilah saya berharap Badan Kejuruan TF ini kalau bisa berkontribusi aktif Pak untuk membangun ekosistem tadi gitu. Banyak sekali kesempatannya sebenarnya di sini. Terima kasih Pak Edi. Bagaimana Pak? Oke ini. Apakah satu pertanyaan lagi ya Pak? Ya Pak ya. Oke, ini satu Kak, satu yang terakhir silakan Pak. Kalau ada, kalau enggak ya kita tutup aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya boleh pertanyaan satu aja singkat, Pak. Ini kalau kalau untuk sharing infrastruktur, Pak ya, Pak Ismail, apakah kita juga melakukan sharing infrastruktur dengan negara ASEAN, misalkan yang sudah maju dari segi 5G, Malaysia atau Singapura misalnya? Ya. Kalau sharing bukan Pak, kalau dengan negara tetangga kita itu harmonisasi Pak, bukan sharing. Jadi misalnya kayak kita di Batam situ, antara Batam dengan Singapura, antara Batam dengan Malaysia, itu kita melakukan harmonisasi sehingga tidak terjadi saling interferensi antar penggunaan frekuensi di sana. Kalau sharing itu mekanismenya roaming Pak, yang biasa kita pakai gitu. Jadi sudah ada kerjasama internasional yang berlaku untuk semua negara. Kalau sharing optik itu sudah sejak dari dulu Pak. Jadi kan kita membawa meng-carry informasi dari Indonesia ke Amerika, kabelnya bukan milik kita sendiri tapi dibangun sama-sama oleh konsorsium global operators kan. Masing-masing operator chip in membangun satu fiber optik yang menghubungkan dari benua ke benua. Itu sudah dari dulu sudah seperti itu, sharing membangun infrastruktur itu. Dan kita punya hak berapa persen dari kapasitas sebagai bagian dari global infrastructure itu. Jadi itu sudah berjalan Pak sebenarnya untuk seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Akhirnya sampai juga nih pada penutup tadi, pertanyaan penutup. Terima kasih Pak Ismail yang sudah presentasinya sangat bagus, diskusi juga luar biasa, pesertanya juga hampir 130 ini tadi Pak. Juga terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak sekalian yang sudah berpartisipasi ikut meramaikan acara knowledge sharing ini. Ya, saya yakin ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan tadi juga oleh Pak Dirjen sudah disampaikan. Ini BKTF ini coba ikut kontribusi membangun ekosistem. Nah ini yang mungkin nanti perlu kita follow up bersama-sama. Terima kasih dan jangan lupa juga besok sore ada lagi knowledge sharing ini tentang pembangunan LRT ini oleh Pak
Alfian Mahendra dari Land Industri. Itu saja. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Ismail. Mohon maaf Pak Edi kalau ada Pak Ismail. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak. Terima kasih. Luar biasa.